Shalom pemirsa HCB Indonesia, senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik untuk menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, jadi saudaraku sekalian, ketika kita membaca buku ini, kita itu akan belajar bagaimana agar ketika kita menjalani kehidupan kita ini, kita itu bisa menjadi orang yang sederhana seperti halnya Yesus Kristus. Ketika dia hidup, dia itu adalah orang yang sangat sederhana, dan juga melalui kesederhanaan tersebut, ketika kita melakukan tindakan yang berasal daripada Kristus, maka kita itu juga bisa memancarkan kasih-Nya untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 64 dengan judul buku atau judul bacaan Dalam Persekutuan dengan Bapanya. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 25 sampai 26. Tetapi datanglah seorang menempatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Tuhan, dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Tuhan, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka." Nah, jadi pada pembahasan kita kali ini, kita itu diingatkan bagaimana ketika kita bersekutu dengan Bapa kita yang di surga, kita menceritakan tentang kasih-Nya, tentang apa yang dilakukan di kehidupan kita, maka kita itu tidak perlu takut meskipun banyak orang yang membenci kita, karena Bapa kita yang di surga itu akan terus menjaga kita semua. Kristus menemukan penghiburan dan sukacita dalam persekutuan dengan Bapanya. Di sini dia dapat melepaskan beban hatinya dari kesedihan yang meremukan dia. Tulisan ini diambil dari buku Testimonies for the Church jilid 2 halaman 202. Nah, jadi di sini kita itu diberikan contoh bagaimana Kristus saja itu, meskipun dia memiliki orang tua, memiliki sahabat-sahabatnya itu murid-muridnya, tetapi ketika dia memiliki beban di dalam hatinya, dia itu tidak menceritakannya kepada orang tuanya atau kepada murid-muridnya. Di sini dia lebih memilih untuk menceritakan kepada Bapanya yang di surga, karena dia tahu dengan jelas ketika dia menyampaikan bebannya itu kepada orang-orang di sekitarnya, maka orang-orang yang menjadikannya sebagai guru mereka atau sebagai pemimpin mereka, pastilah mereka juga akan merasa lemah, karena mereka melihat bahwa sosok yang mereka jadikan panutan, pemimpin ataupun guru itu masih ragu untuk menjalani kehidupannya, sehingga Yesus memilih untuk berhubungan dan menceritakan dan juga melepaskan bebannya hanya kepada Bapanya yang di surga. Sebagai manusia, dia merasakan kebutuhannya akan kekuatan dari Bapanya. Dia telah memilih tempat untuk berdoa. Dia suka mengadakan persekutuan dengan Bapanya dalam kesunyian gunung. Dalam latihan ini, jiwa manusiawinya yang kudus dikuatkan untuk tugas-tugas dan pencobaan-pencobaan pada hari itu. Juru selamat kita mengenali dirinya dengan kebutuhan dan kelemahan kita. Dalam hal ini, dia menjadi pemohon setiap malam mendapatkan dari Bapanya persediaan kekuatan yang baru, untuk kemudian ditampilkan dengan kekuatan dan kesegaran, kemudian bersiap untuk menjalankan tugas dan pencobaan. Tulisan ini diambil dari buku Testimonies for the Church jilid 2 halaman 201.
Nah, selanjutnya di sini juga diceritakan kembali bagaimana ketika Yesus ingin berhubungan dengan Bapaknya, dia itu lebih memilih tempat bukan di dalam ruangan atau di rumahnya, tetapi dia memilih untuk naik ke pegunungan yang sunyi, ke pegunungan yang sepi yang tidak ada orang satupun, sehingga ketika dia berada di tempat yang tenang tersebut, hanya dirinya dan juga dengan alam sekitarnya. Dan juga ketika Yesus merasakan ketenangan tersebut, pikirannya itu lebih terfokus untuk berhubungan dengan Bapaknya yang di surga. Sehingga ketika dia melakukan hal tersebut, jiwa manusiawinya yang kudus dikuatkan untuk tugas-tugas yang akan dia jalani di dunia ini. Juru selamat kita juga itu mengenali dirinya dengan kebutuhan dan kelemahan seperti yang kita rasakan. Jadi mungkin kalau kita berpikir Yesus itu bagaimana dia bisa menjalani kehidupannya itu sebagai orang yang suci, orang yang tidak pernah melakukan dosa. Mungkin kita berpikir, oh karena Yesus itu adalah anak dari Bapa di surga, sehingga dia bisa terhindar dari berbagai macam pencobaan di dunia ini. Tetapi ketika kita melihat kembali membaca renungan ini, ataupun saya juga pribadi ketika saya membaca kalimat ini yang dikatakan bahwa Yesus itu mengenali dirinya dan juga kebutuhannya, terlebih lagi dia mengenal kelemahan seperti yang kita rasakan. Jadi karena dia merasakan apa yang kita rasakan, sehingga Yesus itu memutuskan untuk terus bersekutu dengan Bapaknya yang di surga, sehingga dia bisa mendapatkan kekuatan rohani yang bisa membantu dirinya untuk menghadapi berbagai macam tugas-tugas dan juga pencobaan yang ada di kehidupannya tersebut. Ia belajar firman Tuhan dan waktunya yang paling membahagiakan akan didapat pada waktu ia bisa meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke ladang-ladang, merenung di tempat-tempat yang sunyi, menjalin hubungan dengan Tuhan di kaki gunung atau di tengah pepohonan. Sering pada pagi-pagi buta, ia ditemukan berada di tempat yang terasing, merenung, menyelidiki kitab suci, atau sedang berdoa. Dengan nyanyian, ia menyambut sinar fajar. Dengan lagu-lagu ucapan syukur, ia memeriahkan jam-jam kerjanya dan membawa kegembiraan surga kepada orang-orang yang letih dan putus asa. Tulisan ini diambil dari buku Seri Membina jilid 4 halaman 40. Nah, di akhir pembahasan kita kali ini dikatakan bahwa waktu yang paling bahagia untuk Yesus itu adalah ketika dia bisa meninggalkan pekerjaannya dan mengambil waktu untuk berhubungan dengan Bapaknya di surga. Sehingga ketika dia melakukan hal tersebut, dia bisa mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalani hari-harinya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mungkin kita itu terkadang berkata bahwa saya ini sibuk dan tidak memiliki waktu untuk berhubungan atau untuk berdoa karena kita memiliki begitu banyak kesibukan. Tetapi kalau kita pikirkan sekali lagi bahwa sesibuk apapun kita itu bisa berhubungan dengan Bapa kita di surga. Mungkin kalau kita berpikir berdoa itu kita tuh harus bertelut, tutup mata ataupun apapun itu, tetapi kita itu bisa berhubungan dengan Bapa kita di surga itu dimanapun kita berada dan juga kapanpun, dengan cara kita itu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa meminta bantuan dari Bapa kita di surga. Kita berdoa menyerahkan segala pergumulan kita menyerahkan segala pilihan-pilihan kita menyerahkan apapun yang ada di dalam kehidupan kita, terutama waktu dan juga tenaga kita. Kita itu harus meminta bantuan daripada Bapa kita di surga, apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Karena kalau kita hanya mengandalkan hikmat kita sendiri, pemikiran kita sendiri, mungkin ketika kita mengambil langkah tersebut atau memilih jalan yang ini, pasti kita akan merasa puas karena itu pilihan kita. Tapi kedepannya itu mungkin akan berdampak buruk bagi kita sendiri. Tapi apabila kita mau untuk bersekutu dengan Bapa kita di surga, kita meminta bantuan daripadanya, maka segala pilihan-pilihan yang kita pilih ini meskipun terasa berat, tetapi pasti kedepannya itu akan menjadi baik untuk diri kita sendiri.
Dengan lagu-lagu ucapan syukur, Yesus memeriahkan jam-jam kerjanya dan membawa kegembiraan surga kepada orang-orang yang letih dan putus asa. Nah, jadi di sini kita itu harus bisa menjadi seperti halnya Yesus Kristus, di mana meskipun dia memiliki beban, tetapi dia tidak memberikan atau menceritakan apa yang dipikirkannya. Karena ketika ia menceritakannya, maka orang-orang di sekitarnya itu akan merasakan hal yang sama juga. Sehingga Yesus itu dia lebih memilih untuk mengisi waktu kerjanya itu dengan ucapan syukur kepada Bapa yang di surga, dan juga membawa kegembiraan surga kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi untuk kita semua, pelajaran bisa kita ambil apabila kita memiliki permasalahan atau kita memiliki beban, janganlah kita membagikan atau kita meminta kasihan daripada orang-orang di sekitar kita. Karena ketika kita melakukan hal tersebut, ketika kita menceritakan segala permasalahan kita, beban kita, pasti orang-orang di sekitar kita juga itu akan menjadi sedih atau merasa kasihan kepada diri kita, sehingga kita tidak bisa memancarkan kasih Yesus untuk orang-orang di sekitar kita. Dan juga sebaliknya, ketika kita berada di lingkungan masyarakat dan kita selalu membawakan sesuatu yang gembira, maka orang-orang di sekitar kita juga itu mereka akan merasa senang dengan keberadaan kita. Dan juga ketika mereka merasa senang, mereka pasti akan melihat kasih Yesus melalui tingkah laku dan juga perbuatan kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui pertemuan kita kali ini yang berjudul dalam persekutuan dengan Bapaknya, kita itu bisa mengambil lagi waktu untuk terus berhubungan dengan Bapa yang di surga. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.